Halo, selamat budi luhur. Jumpa lagi bersama saya Anastasia Putri dalam e-learning teknik peliputan dan penulisan naskah berita TV. Dan kali ini kita akan membahas mengenai teknik penulisan berita hard news dan juga berita soft news. Dua jenis berita ini memiliki karakteristik penulisan yang berbeda. Apa saja karakternya dan ciri khasnya? Kita bahas lengkapnya berikut ini. Oke, pertama kita akan membahas mengenai bagaimana menulis berita hard news. Nah, sistem penulisan berita hard news ini menggunakan sistem piramida terbalik, yaitu informasi utama berada di alinea awal, kemudian disusul dengan data-data penting, selanjutnya diisi dengan penjelasan tambahan, dan diakhiri dengan informasi yang sifatnya bukan informasi utama. Dengan sistem piramida terbalik ini, maka akan memudahkan pembaca atau pemirsa menangkap inti cerita. Seperti kita ketahui bahwa sifat dari hard news adalah aktual dan cepat. Anatomi tubuh berita dalam penulisan berita hard news. Intinya ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam anatomi berita ini. Yang pertama adalah judul atau headline, yang kedua adalah teras berita atau lead, dan yang ketiga adalah tubuh atau body berita. Nah, kita akan bahas 3 hal ini. Yang pertama adalah judul berita. Dalam penulisan berita hard news, judul berita harus memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama adalah menggambarkan isi berita, jelas, ringkas, dan mudah dimengerti. Kemudian yang ketiga adalah tidak bermakna ganda. Yang keempat, merangsang minat pembaca. Dan yang terakhir ini yang paling penting, tidak bombastis atau menipu. Oke, kalau gitu kita akan bedah salah satu contoh berita hard news yang ada di media online. Seperti yang baru kita ketahui, tanggal 20 Oktober yang lalu itu telah dilaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Sebuah media online itu menuliskan berita dengan judul Pelantikan Presiden, Polres Jaksel siapkan 1000 personil. Judul ini jelas, ringkas, dan tidak bermakna ganda. Artinya judul ini menggambarkan bagaimana soal pengamanan pada saat pelantikan Presiden. Nah, kemudian disusul dengan teras berita ya, tadi dikatakan bahwa Polres Metro akan mengerahkan 1000 personil. Ini hampir kurang lebih sama dengan judul. Lalu bagaimana dengan tubuh berita? Tubuh beritanya berisi bagaimana kemudian personil dari Polres Jakarta Selatan mempersiapkan pasukan pengamanannya yang dibantu dari personil dari Kodim, Polda, dan unsur TNI lainnya. Lalu ditutup dengan kalimat terakhir, berbeda dengan periode sebelumnya yang digelar pada pagi hari, tahun ini waktu pelantikan dimundur menjadi siang hari. Ini adalah sebagai informasi yang tentunya bukan informasi utama, seperti jika kita tadi ingat di awal bagaimana menggunakan penulisan berita menggunakan sistem piramida terbalik. Kurang lebih begitu tadi penjelasan mengenai bagaimana kita menulis berita hard news. Sekarang kita akan bahas mengenai berita soft news. Nah, yang kedua kita akan bahas mengenai bagaimana menulis berita soft news. Berita soft news dari sisi struktur penulisan sebenarnya relatif tidak terlalu kaku atau sifatnya luas. Namun dari sisi konten juga tidak terlalu berat. Berita soft news biasanya tidak terlalu lugas dan juga tidak terlalu ketat dari sisi waktu. Nah, bagaimana dengan prinsip penulisannya? Tidak seperti berita hard news yang harus menggunakan sistem piramida terbalik. Dalam penulisan berita soft news tidak ada unsur penting yang harus ditonjolkan. Tetapi bagaimana kita bisa menonjolkan unsur menyentuh perasaan untuk khalayak maupun unsur yang lain, yaitu unsur dari sisi bagaimana cerita ini bisa menghibur dalam sebuah media. Ya, itulah tadi pembahasan mengenai penulisan berita hard news dan soft news. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk menulis berita hard news maupun soft news. Sampai ketemu lagi bersama saya Anastasia Putri dalam program e-learning selanjutnya. Selamat belajar, siap kreatif, dan salam budi luhur.